Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanasaluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yashat. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwana fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita masuk pada al-mas'alatu tsaniyatu watsalasun, permasalahan yang ke-32 dari permasalahan-permasalahan jahiliyah. Berkata Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah, kufruhum bil haqqi idza kana ma'aman la yahwaunahu, kama qala ta'ala wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Surat Al-Baqarah ayat 113. Yani kufruhum bil haqqi, orang-orang jahiliyah itu mereka mengingkari kebenaran idza kana ma'aman la yahwaunahu, apabila kebenaran itu bersama dengan orang yang tidak mereka sukai. Di situ tulisannya sama, bisa dibaca yahwuna juga bisa, tapi salah kalau baca Yahwu, makanya taruh harakat Abu Rahmat. Itu ada dua fiil yang bisa berbeda. Kalau hawa yahwi, yahwuna itu jatuh dari atas, kayak orang katakan hawa minas samai, itu jatuh dari langit. Kalau yahwauna itu apa hawiyah hawiyah yahwa, ya di cinta suka, ya. Naam, itu fi'il mu'tal, nanti ada kaidah i'lal, ya. Taib. Ala kulli hal, yakni kufruhum bil haqqi idza kana ma'aman la yahwaunahu. Ya, orang-orang jahiliyah itu mereka mengingkari kebenaran apabila kebenaran itu ada bersama orang yang tidak mereka sukai. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Orang-orang Yahudi itu mereka berkata bahwa orang Nasara itu tidak ada apa-apanya, tidak punya pegangan. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Begitu pula orang-orang Nasara berkata orang-orang Yahudi itu tidak ada apa-apanya, tidak punya pegangan. Ikhwanna fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sebab itu diterangkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizana wa hafizahullah,
Kata beliau, hadza min jahiliyatihim li'annal haqqa ahaqqu an yuttaba'a aina makana. Di orang-orang jahiliyah itu mereka di antara sekian prinsip yang mereka jalani dalam kehidupan mereka, itu salah satunya adalah kalau kebenaran itu ada pada orang yang tidak mereka sukai, itu mereka menolak, mereka nggak mau. Jadi standarnya kebenaran oke, boleh diterima oleh mereka apabila itu kebenaran, tapi juga harus ada syarat. Syaratnya harus ada pada orang yang mereka suka. Tapi kalau kebenaran itu dibawa atau ada pada orang yang tidak mereka suka, itu serta-merta mereka tolak. Nah, ini kata Syekh Abdul Razak, ini merupakan kejahiliaan mereka. Li'annal haqqa ahaqqu an yuttaba'a aina makana. Karena kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti di mana saja kebenaran itu. Yajibu 'alal insan an yardaha lil haqqi wa an yanqada lil haqqi wa an yakuna sahiba haqqin muttabi'in lil haqq wa la yakunu sahiba batilin. Kemudian kata beliau, wajib bagi seseorang untuk tunduk dan patuh kepada kebenaran dan menjadi orang yang mengikuti kebenaran. La yakunu sahiba batilin, tidak boleh bagi dia untuk menjadi orang yang mengikuti kebatilan. Karena prinsipnya itu orang mengikuti kebenaran. Nah, kebenaran itu diikuti bukan karena orang, tetapi karena kebenaran itu sendiri, karena zatnya kebenaran itu, bukan karena orang yang membawa atau melakukannya. Maka tidak ada pilihan bagi orang yang mencari jalan keselamatan, melainkan ketika dia mendapati kebenaran, dia harus ambil kebenaran. Kita jelaskan. Kemudian kata beliau, Syekh Abdul Razak hafidhana wa hafidhahallah, lakin haula'i min jahiliyatihim annal haqqa idza kana ma'a man yu'adunahu aw man la yahwaunahu la yaqbaluna bih. Akan tetapi mereka orang-orang jahiliyah ini, karena kejahiliaan mereka, itu kebenaran apabila datang dari orang yang mereka musuhi atau kebenaran datang dari orang yang tidak mereka sukai, la yaqbaluna bih, mereka tidak menerimanya. Fa idza kana bainahum wa baina syakhsin aw fi'atin adawatun wa kana al-haqqu ma'ahum la yaqbalunahu wa la yardawna bihi wa yastankifu nufusuhum an qabulihi wa tastakbiru wa yaquluna kaifa na'khudhu bihadzal haqqi wa huwa inda fulanin minan nas wa indal fi'atil fulaniyah minan nas mimman la yahwaunahu fala yaqbaluna bil haqqi. Kata Syekh Abdul Razak, yakni bahwa apabila kebenaran itu al-haq itu bersama dengan orang-orang yang mereka musuhi atau orang-orang yang mereka tidak sukai, mereka tidak menerima kebenaran tersebut. Apabila atau jika terjadi antara dia dengan seseorang atau sekelompok orang permusuhan, adanya permusuhan, adanya kebencian di antara dirinya dan seseorang atau dengan sekelompok orang, lalu kebenaran itu ada pada kelompok tersebut atau pada orang tersebut, la yaqbalunahu wa la yardawna bihi, mereka tidak akan menerimanya dan mereka enggan untuk menerima kebenaran itu. Mereka tidak ridho terhadapnya. Wa tastankifu nufusuhum an qabulihi, dan jiwa mereka enggan untuk menerima kebenaran tersebut. Wa tastakbir, dan mereka sombong daripada kebenaran itu. Yakni dia tastangkif itu maknanya bukan hanya sekedar merasa enggan, tetapi merasa enggan yang diikuti dengan kesombongan, merasa enggan yang diikuti dengan tidak pantasnya menerima hal itu dari orang. Kemudian merasa enggan karena penolakan yang datang dari keegoisan. Nah, itu istangkafa yastangkifu. Nah, ini kata beliau,
Jadi kalau orang-orang jahiliyah itu karena dengan kejahiliaan mereka itu mereka kalau kebenaran itu dia punya permusuhan dengan seseorang atau dia punya permasalahan dengan sekelompok manusia, lalu ternyata dalam perjalanan kehidupan kebenaran bersama orang itu, bersama dengan orang yang dia nggak suka atau bersama dengan orang yang dia punya pertikaian dengannya itu. Kalau demikian adanya, itu membuat dia tidak menerima kebenaran itu, tidak ridho kepadanya, dia enggan, hatinya enggan untuk menerima kebenaran yang datang dari orang yang dia tidak suka itu. Yaquluna kaifa na'khudhu bihadzal haqqi wa huwa inda fulanin minan nas. Mereka berkata, bagaimana kita bisa menerima kebenaran ini sementara kebenaran ini ada pada si fulan. Ya, wa indal fi'atil fulaniyati minan nas. Ya, bagaimana kita bisa menerima kebenaran ini sementara kebenaran ini ada pada kelompok si fulan. Mimman la yahwaunahum, dari orang-orang yang tidak mereka sukai. Fala yaqbaluna bil haq, maka mereka tidak menerima kebenaran atas alasan tersebut. Nah, ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, berkata Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahallah, wa hadhil mas'alatu min akhtaril masail wa hiya kufruhum bil haqqi idza kana ma'a man la yahwaunahu. Ini adalah masalah yang akhtaril masail, yang paling bahaya, masalah yang paling bahaya. Wa hiya kufruhum bil haqqi idza kana ma'a man la yahwaunahu, yaitu menolak, mereka menolak kebenaran apabila kebenaran itu bersama dengan orang yang tidak mereka sukai. Ai la yuhibbunahu, ya di sini maknanya la yahwaunahu itu la yuhibbunahu. Fayatrukuna al-haqqa alladhi ma'ahu ta'assuban likarahatihim lisyakhsi fayatrukuna al-haqqa min ajlih. Yani mereka meninggalkan kebenaran yang ada bersama dengan orang yang tidak disukai itu. Ta'assuban, karena ta'assub likarahatihim lisyakhsi, ya, yang dibangun di atas apa? Kebencian terhadap pribadi tertentu tersebut. Fayatrukunal haqqa min ajlih, maka mereka meninggalkan kebenaran karena ini. Jadi faktor mereka meninggalkan kebenaran di poin ini itu bukan karena mereka tidak mengenal kebenaran itu, atau karena mereka tidak mengerti tentang kebenaran itu, atau karena mereka punya syubhat tentang kebenaran itu, tidak. Hakikatnya mereka meninggalkan kebenaran ini faktornya adalah apa? Likarahatihim lisyakhsi. Mereka punya apa? Ketidaksukaan terhadap pribadi tersebut. Inilah yang kemudian fayatrukunal haqqa min ajlih, mendorong mereka untuk meninggalkan kebenaran tersebut, hatta kebenaran itu seterang matahari di siang bolong. Nah, maka kemudian Syekh Shalih Fauzan berkata, wal wajibu 'alal muslim an yaqbalal haqqa mimman ja'a bih, li'anna al-haqqa dhalatul mu'min aina ma wajadahu akhadahu ma'a sadiqihi aw ma'a aduwihi li'anna yatlubul haqqa. Amma idza kana ya'tabirul ashkhasa faqat fahadha dinu ahlil jahiliyah. Yani kata beliau, kata Syekh Shalih Fauzan, maka yang wajib bagi seorang muslim adalah menerima kebenaran mimman ja'abih, dari siapa saja kebenaran itu datang. Li'annal haqqa dhalatul mu'min, alasan mendasarnya karena kebenaran itu adalah benda berharga dari orang mukmin yang hilang. Aina ma wajadahu akhadahu, dimanapun dia dapati maka dia pasti ambil. Dan antum punya satu barang berharga, kalau jatuh di jalan itu antum tidak pilih-pilih, dia harus jatuh di jalan yang bersih. Dia jatuh di jalan yang kotor pun hatta diselokan pasti antum ambil, karena dia benda berharga antum yang hilang. Nah, jadi dari siapa saja, ma'a sadiqihi au ma'a aduwihi, dari temannya atau dari musuhnya, ya, kalau itu kebenaran maka dia harus ambil, wajib bagi dia untuk mengambilnya. Li'annahu yatlubul haqqa, karena yang dikejar, yang dicari itu adalah kebenaran prinsipnya. Amma idza kana ya'tabirul ashkhasa faqat,
Adapun ukurannya adalah pribadi tertentu, pribadi seseorang, fahadza dinu ahlil jahiliyah. Ini adalah agamanya orang-orang jahiliyah. Ini apa ikhwan? Agamanya orang-orang jahiliyah. Maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, kalau kita lihat pada prinsipnya bagaimana ya orang menerima kebenaran ya, itu ya memang banyak sekali seperti apa namanya dalam kisah yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu tentang Abu Hurairah dan syaitan dalam ayat kursi ya. Ketika Abu Hurairah menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sadaqaka wa huwa kadzub. Dia benar walaupun dia itu memang pendusta ya. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini ya ikhwan, sekali lagi kita katakan bahwa kebenaran itu datang dari siapapun itu wajib diterima. Kebenaran itu ada dimanapun harus kita ambil. Tapi yang jadi persoalan adalah kebenaran itu yang menentukan kebenaran itu siapa. Kalau sekiranya diri pribadi sendiri yang menentukan kebenaran itu bukan standar. Tapi kebenaran itu harus diukur oleh ahlinya. Harus diukur oleh ahlinya. Makanya dari itu ada orang yang keliru berdalil dengan kisah Abu Hurairah dan syaitan itu bahwa kebenaran itu datang dari siapa saja harus diterima. Ya, lalu secara mutlak dia mengatakan hal itu. Dia memposisikan dirinya sebagai orang yang layak untuk mengukur kebenaran. Ini keliru. Kenapa keliru? Nah, ketika kebenaran itu syaitan menyampaikan sesuatu yang benar kepada Abu Hurairah, itu Abu Hurairah tidak serta-merta menerima. Tetapi Abu Hurairah merujukkan hal itu kepada ahlinya, yaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi yang memutuskan bahwa itu adalah kebenaran. Karena itu adalah kebenaran, maka tidak ada jalan lain kecuali harus diterima. Maka di sini yang menjadi catatan bagi kita adalah ya sesuatu perkara itu kebenaran, kalau dia itu benar maka wajib diterima. Persoalannya siapa yang menentukan kebenaran? Harus dikembalikan kepada ahli ilmu. Maka dari itu kalau antum rujuk kepada penjelasannya Asy-Syatiri, itu beliau mengatakan yang namanya kebenaran atau ilmu itu harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya syarat yang pertama adalah pasti. Sesuatu itu pasti. Antum mengetahuinya pasti. Definisinya idrakan jaziban. Ya, mengetahuinya secara pasti. Yang kedua, apa? Sesuatu yang antum ketahui itu tidak boleh menyelisihi waqi'. Tidak boleh menyelisihi apa? Kenyataan. Apabila dia menyelisihi kenyataan, itu dia bukan kebenaran. Mafhum ya? Naam. Yang ketiga, tidak boleh ada padanya ihtimalat, kemungkinan-kemungkinan. Maka dari itu yang dinamakan dengan ilmu itu bukan kemungkinan-kemungkinan. Kalau kemungkinan-kemungkinan itu adalah praduga. Tidak bisa membangun sebuah keputusan hukum di atas praduga-praduga, kecuali sifatnya juga don, sifatnya juga prasangka. Makanya dari itu datang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkalahu kharaja minhu syai'un am la. Ya, apabila salah seorang di antara kalian itu terjadi sesuatu di perutnya lalu membingungkan dia, apakah keluar sesuatu atau tidak keluar sesuatu, fala yakhrujanna hatta yasma'a sautan aw yajida rihan aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan dia tinggalkan salatnya sampai dia mendengar apa bunyi atau dia mencium bau. Artinya apa? Terjadi sesuatu fa ashkala alaih, membingungkan dia. Ya, ini sesuatu yang meragukan dia. Apakah dia boleh berpindah? Dia boleh berpindah dengan menetapkan hukum dengan keraguan tersebut? Kata Nabi, fala yakhrujanna, jangan sekali-kali dia keluar dari salatnya. Jangan sekali-kali dia berpindah kepada sesuatu yang ragu itu. Jangan dia menetapkan hukumnya dengan sesuatu yang ragu itu sampai ada sebuah keyakinan. Kenapa? Karena yang namanya ilmu itu harus dibangun di atas sebuah kepastian, bukan sebuah prasangka. Kalau prasangka, maka status hukumnya pun bersifat don, ihtimalat. Semuanya mengandung kemungkinan. Paham ya? Nah, maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, kurang lebih itu 3 syarat yang disebutkan oleh Asy-Syatiri ketika mengatakan bahwa ilmu itu harus dibangun di atas atau harus terpenuhi syarat-syarat tersebut. Nah, maka
Kerap kali kita lihat para ulama itu mereka berselisih dalam ilmu yang bersifat nadhari, hal-hal yang bersifat nadhari, ya, yang membutuhkan penelitian-penelitian. Kenapa? Karena umumnya hal-hal yang membutuhkan penelitian-penelitian itu sifatnya don, prasangka. Artinya ini kemungkinan begini, ini kemungkinan begini, ini kemungkinan begini. Akhirnya apa? Terjadilah banyaknya apa? Pendapat-pendapat di antara para ulama karena dia semua mengandung ihtimalat, kemungkinan. Taib. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanahu. Ya, ini orang-orang yang mereka mendengarkan perkataan lalu mereka mengikuti yang terbaik. Mereka mengikuti yang terbaik. Jadi di sini juga menjadi dalil walaupun umum, ya, tapi menjadi dalil bahwa kebenaran itu diikuti. Kebenaran itu diikuti. Ya, begitu pula ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalilnya umum walaupun, ya, la yajrimanna syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabut taqwa. Ya, janganlah kebencian, ketidaksukaan engkau terhadap satu kaum membuat engkau tidak berbuat adil. Berbuat adillah karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Meskipun ini dalilnya umum, tetapi ini adalah apa? Nas-nas yang menunjukkan kepada kita bahwa kebenaran itu dia berada pada pihak lawan atau dia berada pada pihak teman. Tidak ada pilihan lain bagi orang yang mencari jalan keselamatan kecuali dia harus tunduk kepada kebenaran itu. Dia harus apa? Tunduk kepada kebenaran itu, ya. Kenapa? Karena kaidah umumnya kebenaran itu bukan diterima karena orang yang melakukannya, tapi kebenaran itu diterima karena zatnya sendiri, karena zat kebenaran itu sendiri. Nah, taib. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan selanjutnya, tapi itu tadi, ya, catatan, ya. Catatan bahwa yang menjadi permasalahan penting bagi kita adalah kebenaran itu yang mengukurnya bukan setiap orang. Yang mengukurnya bukan setiap orang. Sebab itu harus ada ahlinya yang mengukurnya. Ya, jangan kita seenaknya saja mengatakan, oh, ini kan kebenaran, ini kan kebenaran, ini kan kebenaran. Maka pertanyaan sederhananya, Anda siapa menetapkan itu kebenaran, menentukan itu kebenaran? Yang berhak menentukan sebuah kebenaran itu adalah ahlinya. Nah, kalau ahlinya sudah menetapkan bahwa itu kebenaran, maka tidak ada pilihan lain bagi seseorang kecuali dia harus menerimanya. Ya, maka dari itu kalau catatan penting, ya, antum lihat mukaddimah syarah Sahih Muslim, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan di sana sebagian para ulama menerima riwayat dari sebahagian ahlul bid'ah. Sebagian ulama menerima riwayat dari sebagian ahlul bid'ah. Selama dia bukan dai ahli bid'ah, bukan dai-nya, dan dia memenuhi syarat-syarat untuk diterimanya khabar dari dia. Tapi yang menjadi catatan di sini adalah orang ini punya apa? Punya kekurangan, punya penyimpangan, punya apa? Ketergelinciran. Tetapi para ulama, sebagian ulama tetap mengambilnya. Ini metode. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kebenaran itu walaupun dia terletak di orang yang menyimpang, ya, maka dia wajib diambil. Tapi ingat, yang wajib, yang harus menetapkan itu kebenaran siapa? Ahlinya. Makanya di situ di bahasan ini Syekh Shalih Fauzan menyinggung kepada kita, walaupun orang yang menyampaikan kebenaran itu ada berita-berita yang tidak benar tentang dia, ya, dan itu benar beritanya, ketergelincirannya dan seterusnya, tetap kalau yang dia katakan kebenaran maka wajib diambil kebenaran itu. Ini dalam konteks apa? Ketergelincirannya seorang alim yang membawa sebuah kebenaran. Tetapi bukan pada prinsipnya secara umum. Kenapa? Karena secara umum, ya, manusia atau muslimin itu dia tidak punya hak untuk menetapkan sesuatu itu benar dan salah. Kecuali dia tidak punya hak untuk itu. Kecuali apa? Seorang ahli. Kecuali seorang ahli. Makanya dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama syifa'ul ayyi as-su'al." Sesungguhnya obat dari kebodohan itu apa? As-su'al, bertanya. Seandainya setiap orang punya hak untuk menetapkan ini benar dan ini salah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengatakan kepada mereka, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun."
Dan seandainya setiap orang punya hak untuk menetapkan ini benar dan ini salah, maka tidak ada orang yang dinamakan dia bodoh. Tidak ada. Kenapa? Karena mereka semua punya kemampuan untuk membedakan ini benar dan ini salah. Tetapi Nabi SAW masih mengatakan apa? Innama syifa'ul ayyi as-su'al. Obat dari kebodohan itu bertanya. Nabi masih membimbing orang untuk bertanya. Guna apa? Guna mencari tahu tentang kebenaran. Ya. Ala kulli hal, konsepnya begini. Kebenaran itu wajib diterima oleh seorang muslim. Dari siapapun kebenaran itu datang. Dari siapapun kebenaran itu datang. Hanya masalahnya adalah yang menetapkan kebenaran itu bukan orang awam. Yang menetapkan kebenaran bukan orang awam. Hatta ente sudah ngaji sampai jenggot ente sudah putih, kalau ente tidak mengerti kaidah-kaidah untuk menetapkan kebenaran, jangan maksakan diri, memposisikan diri untuk seolah-olah dia berhak untuk menetapkan ini benar dan ini salah. Kenapa? Karena yang berhak menetapkan ini dan salah dan ini benar itu adalah ahlinya. Itu adalah apa? Ahlinya. Maka sangat bahaya kata Imam Ahmad rahimana rahimahullah, halakam ru'un lam ya'rif qadrah, binasalah orang yang tidak tahu tentang kadar dirinya. Kadang-kadang kita ini kadar kita penuntut ilmu, pemula atau bukan pemula juga, ya, pemulanya lagi, ya. Tapi kita sudah memposisikan diri kita untuk mengeluarkan fatwa, untuk membenarkan ini benar, ini salah, ini benar, ini salah, begitu. Nah, ini bahaya. Halakam ru'un lam ya'rif qadrah, binasalah orang yang tidak tahu kadar dirinya. Orang yang tidak tahu kadar diri. Nah, jadi orang-orang kadang-kadang dia berdalil dengan kisah Abu Hurairah sekali lagi, ya, dengan syaitan, lalu dia mengatakan dari syaitan saja kebenaran itu datang diterima, maka kita katakan benar. Tetapi yang memverifikasi kebenaran itu terhadap Abu Hurairah adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika Anda mengatakan ini kebenaran, pertanyaannya siapa yang memverifikasi kepada Anda bahwa itu adalah kebenaran? Paham ya, ikhwan? Paham ya? Nah, maka kebenaran itu perlu diverifikasi. Ketika seorang mengatakan ini kebenaran, ini kebenaran, ini kebenaran, kita tanyakan siapa yang memverifikasi itu kebenaran. Sekiranya verifikasinya valid, memenuhi tiga syarat tadi, pengetahuan yang benar, jazim, pasti, bukan keraguan, tidak mengandung unsur persangkaan, kemudian dia itu adalah apa namanya, dibangun di atas dalil, dan dia tidak menyelisihi waqi', maka oke, kita terima, itu kebenaran. Tapi kalau seandainya tidak memenuhi, kita tidak akan menerima, karena itu bukan kebenaran, ya, itu bukan kebenaran. Taib. Kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullahu taala berkata, famithalu dzalika ma dzakarahu Allahu anil yahudi wan nasara. Ya, contoh akan hal itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Yahudi dan Nasara. Wa hum ahlu kitabin wa ilmin. Mereka adalah orang-orang yang punya kitab dan ilmu. Fal yahudu rafadul haqqal ladzi ma'an nasara wan nasara rafadul haqqal ladzi ma'al yahud. Maka orang-orang Yahudi menolak kebenaran yang ada pada orang Nasara, demikian pula orang Nasara menolak kebenaran yang ada pada orang Yahudi. Kama qala ta'ala anhum, sebagaimana Allah berfirman tentang mereka, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Orang-orang Yahudi berkata Nasara itu tidak ada apa-apanya, orang-orang Nasara juga mengatakan orang-orang Yahudi itu tidak ada apa-apanya. Perhatikan kata Syekh Shalih Fauzan, walladzi hamalahum ala hadza huwal hawa. Yang membawa mereka, mendorong mereka untuk bersikap seperti ini adalah al-hawa. Lamma kana al-yahudu yubghiduna an-nasara jahadu ma ma'ahum minal haq. Tatkala orang-orang Yahudi itu mereka tidak menyukai orang-orang Nasara, mereka membenci orang-orang Nasara, jahadu ma ma'ahum minal haq. Mereka menolak kebenaran yang ada pada orang-orang Nasara tersebut. Walamma kana an-nasara yubghiduna al-yahuda, dan begitu pula tatkala orang-orang Nasara membenci orang-orang Yahudi, jahadu ma ma'ahum minal haq. Mereka pun menolak kebenaran yang ada pada orang-orang Yahudi tersebut. Wahum yatlunal kitab, padahal mereka itu baca Alkitab. Kenapa? Alladzi ya'muruhum biqabulil haq, di mana di dalam Alkitab itu memerintahkan mereka untuk menerima kebenaran. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qaulihim. Demikian pula orang-orang yang tidak tahu berucap dengan ucapan yang seperti mereka ini. Maksudnya begini. Orang-orang Yahudi
itu mereka tidak menerima kebenaran karena yang datang dari orang Nasara, karena mereka memang asalnya itu benci dengan orang Nasara. Orang Nasara pun begitu, tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh orang Yahudi karena asalnya mereka itu benci terhadap orang Yahudi. Bukan mereka tidak tahu, bukan mereka tidak tahu. Makanya dari itu Allah mengatakan wahum yatlunal kitab. Mereka itu baca kitab. Artinya apa? Mereka tahu informasi-informasi yang ada di dalam kitab itu. Kalau dia baca kitab ya berarti dia tahu informasi-informasi yang ada di dalam kitab mereka tentang kebenaran yang ada pada Yahudi, kebenaran yang ada pada Nasara. Kenapa? Karena ya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertentangan. Ya, Injil membenarkan Taurat, Al-Qur'an membenarkan Injil dan Taurat. Jadi kalau mereka membacanya pasti mereka mendapati di dalam Taurat menerangkan tentang kebenaran yang ada pada Injil, di dalam Injil menjelaskan tentang kebenaran yang ada pada Taurat. Dan itu diketahui oleh mereka. Tapi apa yang mendorong mereka untuk tidak mau menerima? Dasarnya tadi adalah apa? Kebencian, ketidaksukaan. Ketidaksukaan. Lalu kata Syekh Shalih Fauzan begini, kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qaulihim. Demikian pula dalam ayat ya. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui berucap dengan ucapan seperti mereka. Orang-orang yang tidak mengetahui itu siapa? Walladzina laisa ma'ahum kitabun saru ala hadzal manhaj. Orang-orang yang tidak punya kitab, mereka juga berjalan di atas jalan ini. Kullu ta'ifatin tukaffirul ukhra wa tajhadu ma ma'aha minal haq. Masing-masing dari kelompok dia mengingkari kelompok lain dan dia menentang apa yang ada pada kelompok lain dari kebenaran. yakni dia menentang kebenaran yang ada pada kelompok yang lain, ya. Nah, maka di sini apa ikhwan? Azani Allah wa iyyakum. Ya, di kata beliau, walhasil kesimpulannya annal wajiba 'alal muslim tajannubu sunnatil yahudi wan nasara. Yang wajib bagi seorang muslim adalah menghindari sunnahnya orang Yahudi dan Nasara ini. Menjauhi sunnahnya orang Yahudi dan orang Nasara, yaitu apa? Kebencian membuat mereka terhalang dari menerima kebenaran. Wahia al-kufru bil haqqi idza kana ma'a man la yuhibbuhu fala yahmilka ba'du syakhsi ala an tarfudha ma ma'ahu minal haqq. Yaitu apa? Mereka al-kufru bil haqqi, mereka menolak kebenaran idza kana ma'a man la yuhibbuhu, apabila kebenaran bersama dengan orang yang tidak mereka sukai. Maka kata beliau, kata Syekh, la yahmilka ba'dul syakhsi ala an tarfudha ma ma'ahu minal haqq. Maka janganlah kebencian terhadap person tertentu mendorong engkau untuk menolak kebenaran yang datang darinya. Wa mithla hadza ma huwa mawjudun al-an, dan yang seperti ini, madhab seperti ini ada juga di zaman ini, kata Syekh Shalih Fauzan. Jadi madhabnya Yahudi dan Nasara ini belum hilang. Madhabnya Ahlul Kitab ini belum hilang. Ada pada umat ini juga. Ada pada umat ini juga. Yaitu kata beliau apa? Idza kanat ta'ifatun au jama'atun tubghidu ahadal ulama fa innahum yarfuduna ma ma'ahu minal haqq wa yahmiluhum ba'dhum li hadzal alim ala an yarfudu ma ma'ahu minal haqq wa an yu'attimu alaihi wa yuzahhidu fihi wa yuhadziru min muallafatihi wa min asyritatihi walau kanat haqqan. Limadza? La li syai'in illa li annahum la yuhibbuna hadza syakhsa. Yani kata beliau, yang ada pada zaman ini, manhaj yang seperti ini, standar ganda ini adalah idza kanat ta'ifatun au jama'atun, apabila ada sekelompok orang atau seseorang itu tubghidu ahadal ulama, idza kana ta'ifatun au jama'atun tubghidu ahadal ulama, ada sekelompok orang atau segolongan orang, kalau mereka membenci seorang ulama, mereka tidak suka dengan seorang ulama,
fa innahum yarfuduna ma ma'ahu minal haq. Mereka menolak kebenaran yang ada pada ulama tersebut. Ya, kalau sudah dibilang Wahabi, itu walaupun yang datang ayat Al-Quran dan Sunnah tetap Wahabi. Ya, nah, begitu. Jadi kalau sudah dikatakan apa menyimpang, ya sudah dikatakan oleh mereka dengan ucapan-ucapan yang tidak benar karena itu adalah dibangun di atas rasa kebencian, ketidaksukaan, maka kebenaran yang datang itu walaupun seterang matahari di siang bolong, mereka tolak. Mereka tolak. Nah ini fayahmiluhum ba'dhum lihadzal alim ala an yarfudu ma ma'ahu minal haq. Ya, yang mendorong mereka untuk tidak menerima kebenaran yang datang dari orang alim tersebut adalah karena kebencian mereka. Jadi kebencian mereka, wa yahmiluhum ba'dhum lihadza. Ya ini bughdu, afan saya salah baca. Bughdu fa'il. Kebencian itu dia menolak, dia mendorong mereka. Kebencian mereka mendorong mereka untuk menolak kebenaran yang datang dari seorang alim yang mereka benci tersebut. Wa an yu'attimu alaih, mereka memblokir orang alim tersebut. Wa yujzahidu fihi, mereka menolak, yakni merasa tidak butuh terhadap orang alim tersebut. Wa yuhadziru min muallafatihi, dan mereka mentahdir dari karangan-karangannya, tulisan-tulisannya. Wa min asyritatihi, dan dari kaset-kasetnya, rekaman-rekamannya, walau kanat haqqan, walaupun itu adalah benar. La limada, kenapa mereka melakukan itu? La li syai'in illa li annahum la yuhibbuna hadha syakhsah. Ya, hal itu terjadi bukan karena apa-apa, melainkan karena mereka tidak suka dengan orang itu. Mereka tidak suka. Jadi subhanallah, ini terjadi dalam perkara agama, perkara dunia. Ya, rata-rata manusia, kalau dia tidak punya jiwa yang besar, dia tidak berlapang dada, dia tidak bisa memisahkan mana perkara-perkara yang memang tidak boleh ditolak berupa kebenaran, dan mana perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan keduniaan. Terkadang karena urusan-urusan keduniaan dia tersinggung, ya membuat dia tidak suka dengan seseorang, lalu orang itu dia boikot. Dia cari cara-caranya bagaimana orang itu tidak didengarkan, bagaimana orang itu dijauhi dan seterusnya. Nah ini uslubnya orang-orang jahiliyah. Uslubnya orang-orang jahiliyah. Mestinya kita itu bisa memisahkan. Seandainya Anda punya persoalan pribadi dengan seseorang, itu persoalan pribadi. Tidak boleh menghalangi Anda untuk menerima kebenaran yang ada pada orang tersebut. Ya, apabila itu benar-benar kebenaran. Apabila itu benar-benar kebenaran. Dan ingat, yang memverifikasi kebenaran itu adalah ahli ilmu. Yang memverifikasi kebenaran itu adalah ahli ilmu. Nah, wal wajib alaika ayyuhal muslim, wajib bagi engkau wahai muslim, an taqbalal haqqa wa in kana ma'a man la tuhib, untuk menerima kebenaran, ya, in kana ma'a man la yuhib, meskipun dari orang yang tidak engkau sukai. Wala takunal adawatu syakhsiyatu wal ahwa'un nafsiyah mani'atan min qabulil haq, dan janganlah, ya, permusuhan pribadi atau hawa nafsu yang bersifat pribadi, mani'atan min qabulil haq, menjadi sebab mencegah engkau dari menerima kebenaran. Tidak boleh. Tidak boleh karena urusan-urusan pribadi engkau masukin, ya, di dalam hal-hal yang kemudian membuat engkau tidak menerima kebenaran yang datang daripadanya. Kalau itu terjadi, maka itu artinya Anda berjalan pada madhabnya orang-orang jahiliyah, orang-orang Yahudi dan Nasara, saling mengingkari bukan karena apa-apa, tapi karena kebencian. Naam. Wan Nabi lamma ja'al Yahud, dan perhatikan Nabi itu ketika datang Yahudi, seorang Yahudi kepada Nabi, wa qala innakum tusyrikuna wa taquluna ma sya'allah wa sya'a Muhammadun. Ya, ini Syekh Shalih Fauzan membawa kisah, ya. Kata beliau, suatu ketika ada orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata kepada Nabi, Yahudi itu berkata kepada Nabi, apa katanya? Innakum tusyrikun, kalian ini berbuat syirik. Yahudi tahu syirik, ya. Yahudi zaman Nabi, ya. Kalau Muslim zaman ini tahu syirik enggak?
Ya. Nah, jadi Yahudi ini zaman Nabi dia tahu syirik. Dia datang kepada Nabi, dia katakan innakum tusyrikun, kalian ini berbuat syirik. Taquluna ma sya'allah wa sya'a Muhammadun, kalian berkata apa yang Allah kehendaki dan Muhammad kehendaki. Coba bayangkan sampai seperti ini Yahudi paham ini syirik. Iya. Yang besar-besar paham lagi dia ya. Nah, ya, tapi kalau Muslim yang ini paham gini. Ya, baik. Ikhwana fiddin azani Allah wa yakum, maka dari itu perlu adanya pelajaran tauhid itu diulang-ulang terus menerus walaupun zaman sudah modern, tapi tauhid perlu tetap harus dipelajari. Yahudi ini berkata bahwa kalian itu berbuat syirik, kalian berkata bahwa apa yang Allah kehendaki dan Muhammad kehendaki. Ya, ini menyamakan Allah dengan Muhammad dengan kata apa? Waw ataf. Amara an yaqulu masya Allah wahdah. Padahal Allah memerintahkan mereka untuk berkata masya Allah wahdah. Ya, apa yang dikehendaki oleh Allah saja. Wala yaqulu masya Allah wa sya'a Muhammadun. Ya, dan mereka tidak boleh mengatakan apa yang Allah kehendaki dan Muhammad kehendaki. Fan nabiyyu qabila hadzal haqq wa amara ashabuhu bitarqil khata. Maka Nabi menerima kebenaran yang datang dari dia itu, dari Yahudi itu, dan Nabi memerintah umatnya untuk meninggalkan kekeliruan mereka. Jadi tadinya ya di awal-awal Islam itu kan masih proses ya. Ada orang-orang Islam di antara para sahabat itu ada yang mengatakan masya Allah wa sya'a Muhammadun. Apa yang Allah kehendaki dan Muhammad itu kehendaki. Orang Yahudi protes. Kalian selalu mendakwakan bahwa jadikan Tuhan itu satu saja. Kalian selalu mendakwakan tidak boleh syirik. Ini kalian berbuat syirik. Kalian berbuat syirik. Kalian menyamakan Allah dengan Muhammad. Kalian mengatakan apa yang Allah kehendaki dan apa yang Muhammad kehendaki. Padahal kalian diperintahkan untuk apa? Mentauhidkan Allah. Ya, harus mengatakan apa yang Allah kehendaki saja. Ya, ini dia datang, dia protes kepada Nabi. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi menerima dan Nabi memerintahkan para sahabat untuk meninggalkan apa? Kesalahan itu. Tapi persoalan di sini ya kawan. Yahudi ini datang kepada Nabi. Orang yang apa? Orang yang punya hak untuk menetapkan kebenaran dan kesalahan. Jadi begitu Nabi tahu ini benar ya Nabi terima, ini salah ya Nabi tinggalkan. Tapi persoalannya kalau datang ke kita, bisa nggak kita bedakan ini benar dan ini salah? Hah? Kalau kita bisa membedakan ini benar dan ini salah, itu berarti kita sudah jadi Syekh Al-Allamah. Ya, sudah jadi seorang alim. Ya. Oleh sebab itu kalau kita belum tahu, datang kepada kita suatu berita, jangan kita putuskan, tanya orang alim. Tanya orang alim. Karena yang punya hak untuk memverifikasi itu benar atau tidak adalah seorang alim dalam terminologi agama ya. Kalau benar atau tidak dalam urusan aspal mengaspal itu tanya sarjana teknik ya. Nah, kalau urusan elektro ya tanya sarjana apa? Ya itu apa barang itu ya. Ya itu tanya itu ya. Nah, tapi kalau dalam urusan agama ya tanya ahli agama, karena dia yang punya hak untuk apa? Memverifikasi ini benar atau tidak. Kalau dia sudah verifikasi ini benar, hatta yang datang itu dari orang Yahudi, hatta yang datang dari ahli bid'ah, hatta yang datang dari apa? Pelaku maksiat, wajib untuk diterima. Makanya dari itu ada ilmu untuk meneliti ilmu hadis. Riwayat-riwayat ini benar atau tidak. Sampai kalau memang riwayat itu benar memenuhi syarat-syarat, walaupun yang menyampaikan itu terkadang dia mempunyai kebid'ahan sedikit, maka diterima. Iya, diterima. Sebagaimana ada ulama berdebat tentang riwayat Qatadah. Ya, ada yang menerima riwayat Qatadah, ada yang tidak menerima riwayat Qatadah. Kenapa? Karena Qatadah terindikasi qadari. Terindikasi apa? Qadari. Nah, mafhum ya? Taib dan seterusnya. Itu ada dalam pelajaran ilmu hadis. Kemudian kata Syekh di sini juga, wa kadzalika alladzi ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam min ahbaril yahud, demikian pula ya orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pembesar Yahudi, pendetanya Yahudi. Innallaha yatwis samawati, dia berkata wa qala innallaha yatwis samawati biyaminihi wa yahmilul jibala ala usbu'i wal ardina ala usbu'in ila akhiril hadis. Jadi ada Yahudi dia datang lalu dia katakan, seorang pendeta Yahudi datang kepada Nabi lalu dia katakan sesungguhnya Allah itu apa? Melipat langit dengan tangan kanannya dan Allah mengangkat gunung dan bumi dengan jari jemarinya. Dia sebutkan hadis itu sampai akhir. Itu hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari juga ya di dalam sahihnya. Lalu apa kata Nabi? Nabi tertawa. Nabi ketika dengar itu Nabi tertawa. Wah, ini
Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahika hatta bada'at nawajidhuhu. Nabi tertawa sampai kelihatan gigi-gigi apa? Geraham beliau itu. Apa kenapa? Karena itu adalah sebuah kebenaran. Maka itu adalah benar. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat di situ apa? Ya ini wassamawatu mutawwiyatun biyaminih. Ya ini Allah melipat langit dengan tangan kanannya. Surat Az-Zumar ayat 67 ya. Maka apa? Falamma tabaqa qawlu hadzal habri minal yahudi al-haqqa qabilahu Nabi sallallahu alaihi wasallam surra bihi. Ya, tatkala ucapan pendeta Yahudi ini sesuai dengan kebenaran, maka Nabi menerimanya dan Nabi gembira dengannya. Ya, maka kita itu kegembiraan kita itu adalah terhadap kebenaran, terhadap kebenaran. Makanya dari itu ada ucapan dari Imam Syafi'i begini, ketika aku berdebat dengan seseorang, aku sangat berharap bahwa kebenaran muncul dari dirinya. Ya, subhanallah. Kenapa? Yang dicari itu adalah kebenaran. Bukan yang dicari itu keegoisan yang bersifat kepribadian. Enggak. Ya, agama Allah ini tinggi. Agama Allah tinggi. Syariat Allah lebih tinggi dari segalanya. Ya, yang pantas dijunjung dan ditinggikan itu adalah syariat Allah, kebenaran itu sendiri. Ya, kebenaran itu sendiri. Nah, maka itu antum baca di paragraf berikut, yaitu Syekh Shalih Fauzan mengatakan begini. Saya bacakan sedikit ya biar selesai langsung. Sebenarnya pelajaran masail jahiliyah ini ada 3 tahap, 3 tingkatan mempelajarinya. Ya, antum pelajari pertama itu dengan cara seperti ini, pelajari kedua agak luas sedikit, pelajari ketiga lebih luas lagi. Ya, kalau syarahnya pertama itu baca kayak gini, syarah kedua ada tambahan lagi, syarah ketiga ya bisa 3-4 jilid kitab besar. Yaitu tahapan dalam mempelajarinya. Tapi kita pakai metode yang tengah-tengah saja, yang ringkas. Kata beliau, alhasil annal muslim yajibu alaihi an yaqbal al-haqqa wa la yahmilahu adawatuhu asyakhsiyah wa aghraduhu an-nafsiyah wal isya'atul lati tusya'u an ba'di ahli al-haqqi la tahmilahu hadhil umuru ala rafdi ma yaquluhu hadzal alim bal yantafi'u bih hatta walau kana hadzal alim ghaira mustaqimin walau kana ma yuqalu fihi minadh-dhammi wal aibi sahihan idza kana kalimata haqqin wajaba an tuqbala la li ajli hadha syakhsi walakin li ajli al-haqqi ya wa hadha huwal wajib wa yajibu ala talabatil ilmi an yanhaju hadzal manhajar rabbaniyah wa huwa qabulul haqqi mimman ja'a bih. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, intinya adalah seorang muslim itu wajib menerima kebenaran. Tidak boleh kebencian pribadi, tidak boleh ambisi yang bersifat pribadi, atau berita-berita yang tersebar ya tentang sebahagian ahlul ilmi ya itu mendorong dia untuk tidak menerima kebenaran yang datang pada orang alim itu. Tidak boleh. Kadang-kadang ada gosip, oh ahli ilmu ini begini, oh ahli ilmu ini begini, ya syekh ini begini, ya alim ini begini. Kadang-kadang ada gosip yang tersebar. Ya, itu tidak boleh kemudian serta-merta menjadikan penghalang untuk dia menerima kebenaran dari orang alim tersebut. Ya. Kenapa? Kata beliau, kata syekh, dia wajib bal yantafi'u bih, bahkan dia harus mengambil manfaat dari orang alim itu. Hatta walau kana hadzal alim ghaira mustaqiman. Sampai-sampai walaupun orang alim itu bukan orang yang lurus, ya. Walau kana ma yuqalu fihi minadh-dhammi wal aibi sahihan. Yakni walaupun berita yang tersebar tentang dia celaan atau kekurangannya itu benar, walaupun benar. Ya. Kemudian bukan berarti harus membuang kebenaran dari orang alim itu secara menyeluruh, tidak. Wajib mengambil kebaikan yang datang dari dia, kebenaran yang datang dari dia. Ini jangan salah paham. Kalau di dalam bab ini antum kembali murojaah pelajaran Syarhus Sunnah Al-Barbahari tentang orang yang menyimpang dari kebenaran itu ada 2. Ada yang menentang kebenaran, ada yang tergelincir. Ya, ini berkaitan dengan orang yang tergelincir. Orang alim kalau dia terkenal dengan kealimannya, dengan kebaikan agamanya, lalu dia tergelincir dalam satu bab, ya bahkan walaupun itu benar dia tergelincir dalam satu bab, jangan kemudian serta-merta meninggalkan dia. Tetap menghormati dia, mengambil kebenaran dari dia, ketergelincirannya itu yang jangan diambil. Ini tentang orang alim yang tergelincir. Jadi jangan salah paham terhadap kalimat apa Syekh Shalih Fauzan ini ya. Nah,
Hadal alim ghaira mustaqiman, walaupun orang alim itu tidak lurus. Jadi jangan sampai antum mengatakan ambil agama ini dari siapa saja, hatta kuburi, hatta sufi, hatta qadari, hatta murji'i, jangan. Ya, murji jangan. Enggak boleh kayak gitu, salah. Tapi pemahamannya ini berkaitan dengan orang alim yang tergelincir. Ya. Nah, yang orang alim bukan kayak alim, bukan orang alim samiran. Mafhum? Ya, harus benar-benar orang alim, bukan orang yang berlagak kayak alim. Jangan. Naam. Tergelincir, orang alim yang tergelincir. Apabila kalimatnya itu adalah suatu kebenaran, wajib untuk diterima. La li ajli syakhsi, li adli hada syakhsi, bukan karena pribadi orang itu, lakin li ajlil haq, akan tetapi karena kebenaran itu sendiri. Perhatikan ya ikhwan. Lalu kata Syekh Shalih Fauzan, wajib bagi penuntut ilmu untuk memposisikan dirinya untuk menempuh manhaj Rabbani ini, yaitu menerima kebenaran dari siapa saja kebenaran itu datang. Saya berikan satu faedah tambahan terakhir di sini, bahwa menerima kebenaran dari orang-orang yang menyimpang, ya, menerima kebenaran dari orang-orang yang menyimpang itu punya syarat. Syaratnya apa? Syaratnya yang pertama, kebenaran tersebut diambil dari dirinya tanpa harus menjadikan dia sebagai panutan mutlak. Ingat, jangan mau dia jadi panutan, tidak boleh. Ambil kebenarannya saja. Apabila itu benar-benar kebenaran, tapi tidak boleh menjadikan dia panutan. Tidak boleh menjadikan dia panutan. Paham ya? Sebab itu ada kisah menarik. Saya ceritakan kisah menarik di sini, yaitu berkaitan dengan Imam Ahmad dan Husain Al-Karabisi. Ya, Imam Ahmad dengan Husain Al-Karabisi ini, Husain Al-Karabisi ini jago memberikan nasihat. Kalau dia beri nasihat, orang yang duduk di majelisnya pasti menangis. Ya, dia menyentuh, nasihatnya itu menyentuh perasaan. Tetapi Imam Ahmad memperingati orang dari ketergelinciran orang ini. Maka suatu ketika ada seseorang dikatakan, ya Imam, saya ingin ngajak Husain Al-Karabisi, tapi Anda juga saya ingin ajak. Saya ingin Anda mendengar apa ucapan-ucapan dia. Maka Imam Ahmad diundang. Duluan Imam Ahmad naik sembunyi di loteng rumah. Maka diundanglah Husain Al-Karabisi datang. Orang-orang datang, banyak, rumah itu full. Semalaman dia beri nasihat kepada orang-orang. Dia memang orang jago memberikan nasihat. Itu semua pendengar nangis mendengarkan nasihat-nasihat dia. Masya Allah ya. Sampai begitu menjelang subuh, majelis bubar, orang-orang bubar salat, ini tuan rumah naik lihat Imam Ahmad. Imam Ahmad jenggotnya lagi basah. Kenapa? Bukan baru selesai wudu, nangis juga. Ya, nangis. Tersentuh dengan nasihat-nasihatnya Husain Al-Karabisi. Lalu tuan rumah itu katakan kepada Imam Ahmad, bagaimana pendapat Anda tentang orang ini? Apa kata Imam Ahmad? La tukallimuhu wa la tukalliman yukallimuhu. Jangan bicara dengan dia dan jangan bicara dengan orang yang bicara dengan dia. Subhanallah. Tapi kalau lihat tentang nasihatnya apa? Mashkul, membuat hati menjadi apa? Inilah standar orang alim dalam memilah kebenaran. Ya, bukan hanya sekedar menyentuh hati, tetapi tidak mempertimbangkan penyimpangan yang ada pada diri seseorang. Bukan. Karena apa? Bahaya. Agama ini bahaya. Agama ini sesuatu yang mulia. Jangan bergampang-gampangan padanya. Ya, Imam Ahmad mengatakan la tukallimuhu wa la tukalliman yukallimuhu. Jangan bicara dengan dia dan jangan bicara dengan orang yang bicara dengan dia. Padahal kalau kita tanya nasihatnya bagaimana? Oh, menyentuh hati. Imam Ahmad saja jenggotnya basah mendengar nasihatnya. Ya, nah, mafhum ya ikhwan. Jadi kita katakan menerima kebenaran dari orang yang punya penyimpangan itu pertama, terima kebenarannya tanpa harus menjadikan dia panutan. Tidak boleh jadikan dia panutan. Ya, nah, yang kedua apa? Tidak membenarkan kebatilan yang ada padanya. Makanya Imam Ahmad terkait dengan Husain Al-Karabisi, Imam Ahmad tidak membenarkan penyimpangannya. Imam Ahmad tetap mengatakan la tukallimhu wa la tukallim man yukallimuhu. Jangan bicara dengan dia dan jangan bicara dengan orang yang bicara dengan dia. Nah, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, bab ini sebenarnya luas sekali, tapi ya sudah, kita bertahap belajarnya sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.